memuji Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan berdoa sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bertemu kembali dan sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan memberkati kami, berkati teman-teman kami. Kiranya hari ini boleh kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, siapa yang di sini suka baca Alkitab setiap hari? Ada, luar biasa. Siapa yang tahu nyanyinya baca kitab suci doa tiap hari? Jadi, mari kita nyanyikan baca kitab suci doa tiap hari kalau mau bertumbuh. Oke, semuanya bersuka cita untuk Tuhan. Kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Semuanya tepuk tangan. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik. Mari kita bermazmur bersama untuk Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau,
Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung, kesertaannya ialah perisai dan pangkat tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan berdekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuh kepada batu. Singa dan ular telung akan kau lakai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Oke, kita tutup dulu Alkitab kita. Siapa di sini yang cinta sekali sama Tuhan Yesus? Saya. Wow, luar biasa. Apakah cintamu sebesar ini? Tidak. Sebesar mana? Sebesar antara bumi dan langit. Besar banget, lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan. Ya, jadi kita harus punya cinta yang lebih besar kepada Tuhan daripada orang lain. Mari kita mengangkat pujian Aku Tresno Yesus. Oke, mari kita bersukacita bersama. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Tresnoku jer ro jero 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 banget. Tresnoku jer ro jero jero banget. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Oke, tepuk tangan. Semuanya luar biasa, anak-anak hebat yang Ngat untuk bersemangat mencintai memuji Tuhan Tuhan dan mencintai Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan doa Yabes. Mari kita menyenangkan hati kita, mari kita memuji dan memuliakan namanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kami bersyukur buat kasih-Mu bagi kami. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Tinggikan nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur atas kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih semuanya Tuhan. Inilah doa penyembahan kami, pujian penyembahan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adikku, kembali bertemu dengan Kak Wawan hari ini dalam sekolah minggu ya. Tentunya kalian tadi sudah menari, sudah ikut baris berbaris, sekaligus kalian lagi sudah ikut memuji nama Tuhan, ya kan? Nah, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman. Namun sebelumnya yuk kita tutup mata kita lipat tangan kita, kemudian kita berdoa, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapakku yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus bersyukur saat ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan kesehatan, Engkau sudah memberkati kami dengan kekuatan. Terlebih lagi kami boleh bersama teman-teman kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Hari ini Bapa, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, mampukan kami mengerti sehingga boleh kami lakukan seperti kehendak Tuhan yang akan kami lakukan ini Tuhan. Terima kasih, berkati semuanya, baik kakak-kakak kami ataupun adik-adik kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, yes. Nah, adik-adikku, hari ini kita masih belajar ya. Belajar tentang karakter tanggung jawab. Ya, karena bulan-bulan ini adalah bagi kita karakter yang disampaikan adalah karakter bertanggung jawab. Ya, tentunya hari ini pun kita akan mendengar cerita tentang tokoh Alkitab yang tidak bertanggung jawab. Ya, mereka menjual hak kesulungannya. Ya, tentunya adik-adikku udah bisa menebak siapa yang menjual hak kesulungannya. Ya, nah hari ini kita akan
baca dulu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 25. Yuk adik-adikku siapin Alkitabnya. Ya, Alkitabnya sebagai pegangan kita. Kejadian 25 ayatnya yang 29 sampai 34. Ya, adik-adikku siapin, kakak yang bacakan dari sini ya. Oke. Ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Ya, kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Adik-adikku, tentu hak kesulungan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga ya. Seorang suami istri tentunya waktu pernikahan itu tentunya kepingin lahir seorang anak ya. Dan anak yang sulung itu biasanya sangat-sangat disayang ya. Sangat-sangat dirawat, sangat-sangat diperhatikan begitu ya. Namun hari ini kita mau belajar dari seorang Esau yang bahkan apa? Menjual hak kesulungannya, menjual hak yang sebenarnya harus dia miliki ya. Kalau berbicara hak kesulungan tentunya mungkin ya dalam hal ini secara materi orang-orang Jawa khususnya ya, orang-orang Jawa itu anak sulung itu sangat baku sekali, sangat penting sekali, sehingga dalam hal pembagian warisan mungkin ya adik-adikku mungkin belum sampai di sana, itu hak kesulungan itu sangat penting ya. Yang sulung pasti bagiannya lebih banyak daripada yang adik-adiknya. Nah, itu orang Jawa. Tahu orang-orang lain nanti silahkan adik-adikku tanya Kak Tri yang orang Kalimantan atau Kak Messi yang orang Jambi sana ya. Tentunya mungkin berbeda. Namun dari sini kita mau belajar, kenapa sih Esau mau menjual hak kesulungannya? Kenapa Esau menjualnya? Ya, bagi pendahuluan demikian. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Kita ditempatkan dalam satu keluarga dengan orang tua dan saudara-saudara. Itu adalah rencana dan anugerah Tuhan. Kita juga ditempatkan pada sebuah sekolah, itu juga rencana dan anugerah Tuhan. Setiap rencana Tuhan pasti ada berkat yang besar di dalamnya. Selama, nah ini catatan ya, selama kita bisa bertanggung jawab dan berjalan di dalam rencana Tuhan. Esau adalah contoh pribadi yang menyia-nyiakan anugerah dari Tuhan sehingga ia kehilangan berkat. Adik-adikku, bukan sebuah kebetulan ya apabila adik-adikku ditempatkan pada sebuah sekolah yang mungkin luar biasa ya, sekolah yang hebat itu. Tapi kembali ingat dan perlu diingat bahwa semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Wah, misalnya Moses ditempatkan di SMP 3, favorit. Wah, itu adalah rencana Tuhan. Nanti Tuhan punya rencana bagaimana seorang Moses harus menjadi saksi Tuhan di SMP 3 misalnya seperti itu. Demikian juga bukan sebuah kebetulan apabila kita sekolah di Taruna Raja Wali. Di sekolah Taruna Raja Wali tentunya kita digembleng dengan namanya karakter itu tiap hari. Nah, dari situ tentunya kita punya maksud supaya nantinya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa bertanggung jawab. Ya, itulah. Demikian juga adik-adikku ditempatkan pada sebuah keluarga. Ya, maaf, mungkin adik-adikku ditempatkan pada sebuah keluarga yang belum diberkati alias atau tidak punya. Jangan mengeluh, jangan
oh aku kok mau dikei kayak ini, aku nasibku kok kayak gitu. Enggak, ya. Itu adalah sebuah rencana Tuhan yang baik dalam hidup adik-adikku. Kenapa kakak bilang seperti itu? Tuhan pasti mempunyai rencana indah bagi adik-adikku. Apabila maaf seperti tadi kakak bilang hidup pada orang miskin. Itu tentunya Tuhan akan angkat. Bagaimana kita berserah, bagaimana kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka di situ akan ada berkat. Nah, demikian juga bukan sebuah kebetulan apabila adik-adikku punya papa mama yang kaya. Ini juga sekaligus menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Kita tidak boleh pelit, ya. Tentunya kalau kita punya, kita harus bisa berbagi. Yes? Oke. Hari ini 2 pelajaran penting mengenai Esau sehingga ia kehilangan berkat. Ada 2 hal yang kita pelajari dari seorang Esau. Yang pertama, Esau meremehkan tanggung jawab. Esau menyepelekan tanggung jawab. Wis gak tanggung jawaban. Yang penting aku dapat kacang merah. Ngeyel banget ya, tapi dia nggak punya tujuan Tuhan yang sebenarnya. Esau meremehkan tanggung jawab dengan tidak menghargai hak kesulungannya. Dengan apa tadi? Ditukar dengan kacang merah, semangkok kacang merah, semangkok bubur kacang hijau. Mungkin seperti itu ya, tapi enggak, semangkok kacang merah, ya. Esau memandang rendah hak kesulungan yang dimilikinya. Dia bahkan menukarkan hak kesulungan dengan semangkok masakan kacang merah. Terlihat bahwa Esau tidak bertanggung jawab dalam menghargai hak kesulungan yang dimilikinya. Esau ngejarno es karepmu hak kesulungan gopo wong bakale aku juga meninggal, bakale aku juga mati. Nah, dia nggak berpikir ada sesuatu yang Tuhan taruh itu punya maksud, ya. Esau menyepelekan hal itu. Nah, di dalam kehidupan orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita punya hak keselamatan, ya. Orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tentunya dia akan diselamatkan. Nah, kadang-kadang kita sudah Kristen, tapi berhubung kita perlu, kadang-kadang kita tidak menjual sih, tapi misalnya gini, pada suatu ketika ada kita mau ke sekolah minggu, ya, kita mau sekolah minggu, tiba-tiba ada teman kita yang seberang, mungkin maaf Muslim, datang ke rumah, "Hai, ayo main aja, kenapa kamu harus ke gereja? Gak perlu itu, nanti gereja kan minggu depan bisa." Nah, akhirnya, oh iya ya, minggu depan masih ada minggu, ya wes aku tak main. Nah, itu namanya menjual hak keselamatan walaupun tanpa uang. Ya, artinya ditukar dengan main, ditukar dengan kesenangannya sendiri, dan itu Tuhan tidak berkenan. Ya, seperti adik-adikku yang saat ini boleh berada di tempat ini, tentunya adik-adik sudah punya iman yang teguh, iman yang kuat bahwa saya harus sekolah minggu, enggak boleh dipermainkan. Wah, itu anak hebat ya. Tentunya di sini kita harus punya pendirian bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui darahnya di kayu salib. Tentunya kita tidak boleh menjual dengan bermain, dengan apapun itu. Ya, kalau kita saat ini berbicara masalah keselamatan, tentunya keselamatan itu cuma ada di dalam Kristus. Ya, bersyukurlah adik-adikku, ada jaminan keselamatan yang diberikan oleh adik-adikku. Tentunya catatannya bisa diberikan kalau kita bisa bertanggung jawab. Ya, itu kuncinya. Tetapi beberapa banyak dari orang-orang tidak menghargai keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan cara menukar keselamatan itu dengan hal-hal duniawi. Contohnya, memilih tidak beribadah daripada diejek teman. Nah, betul kan kakak bilang? Atau memilih tidak berdoa karena gamenya sedang seru. Wah, ini tentunya sesuatu yang remeh banget gitu loh. Cuma karena game aja nggak mau berdoa. Ya, cuma karena bermain kita nggak mau ke gereja, nggak mau sekolah minggu. Tentunya di sini sesuatu yang kasihan banget lah gitu. Kita sudah diselamatkan Tuhan, untuk ke sekolah minggu aja kita masih dikalahkan oleh ego kita. Ya,
Contoh lain, diberikan kesempatan untuk bisa bersekolah tetapi kemudian malas. Nah ini yang sering kakak berikan kepada anak-anak kakak di sekolah, ya seperti itu. Kalian dikasih HP sama mama itu bukan untuk main game. Ya, kalian diberikan papa mama pulsa, kuota atau apa namanya, itu bukan untuk main-main. Itu adalah untuk belajar. Oh, kakak sangat marah kalau melihat murid-murid kakak yang ada di SMP itu main game. Nah, akhirnya mereka berjanji untuk tidak melakukannya. Ya puji Tuhan, akhirnya mereka pun sadar bahwa kita punya tanggung jawab belajar daripada kita main game. Ya itu yang pertama, apa itu tadi? Ya Esau meremehkan tanggung jawab. Ya kita tidak menjual tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kita harus tetap bersekolah minggu supaya kita menjadi berkat bagi semuanya, ya. Oke, yang kedua, Esau harus menerima konsekuensi atau kenyataan karena tidak bertanggung jawab tadi. Esau harus bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Ada konsekuensi konsekuensi atau tanggung jawab yang harus dia pikul, harus dia terima. Kejadian 27 ayat 34 sampai 36. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Wah, pertanyaan kepada papanya dari seorang Esau. Ya, Papa cuma punya 1 dan itu diberikan kepada Yakub. Yakub pun waktu itu ceritanya kan Ishak mau memberkati anak-anaknya. Ya, tentunya di sini ada sebuah namanya permainan daripada seorang Yakub. Dia menipu ayahnya dengan memakai mantel. Karena si Esau itu orangnya berbulu. Sehingga waktu akan memberkati Esau, ditipulah dengan Yakub memakai mantel berbulu. Sehingga waktu itu kan Ishak enggak kelihatan, matanya sudah rabun gitu. Sehingga waktu dia memberkati sebenarnya untuk Esau diberikan kepada Yakub. Nah, itulah yang diterima sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Haknya yang menjadi menjadi miliknya harus diberikan kepada Yakub adiknya. Apa yang akan menjadi berkat itu zaman dulu berkat itu sangat diperlukan sekali, ya. Berkat tumpang tangan, berkat apapun, doa itu sangat-sangat penting sekali. Maka waktu Esau diberkati tidak jadi. Karena apa? Berkat sudah diberikan kepada Yakub. Nah, dari sikapnya yang tidak bertanggung jawab tersebut terhadap hak kesulungan, maka Esau pun kehilangan haknya untuk mendapatkan berkat. Sekalipun Esau menangis memohon untuk mendapatkan kesempatan kedua untuk bisa menerima berkat. Kesempatan itu cuma 1 kali. Enggak ada kesempatan datang 2 kali, itu enggak ada, ya. Kesempatan itu cuma datang 1 kali dan inilah yang diterima oleh seorang Yakub. Sedangkan Esau dia menangis apapun, dia enggak akan dapat berkat itu karena berkat itu sudah diberikan kepada Yakub, sehingga dengan apapun enggak bisa, ya. Itulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah dikasih kesempatan nek wong Jawa ngarani melerwekan. Istilahnya enggak tekno gitulah. Istilahnya menyepelekan begitu. Sehingga dia enggak dapat berkat, ya. Nah, itu jangan ya adik-adikku, ya. Tuhan sudah kasih kesempatan kepada adik-adikku sekolah. Sudah dikasih kesempatan adik-adikku untuk mempunyai HP. Sudah ada kesempatan adik-adikku dibelikan sesuatu oleh papa dan mama. Tentunya
kita harus punya tanggung jawab terhadap itu. Sekolah, kita juga harus belajar, bukan main game doang. Demikian juga kita dikasih HP, tentunya bukan cuma untuk main tok, tapi untuk belajar. Ya, kesempatan sekali lagi kakak bilang tidak datang 2 kali. Kesempatan cuma bisa datang sekali. Belum tentu ada kesempatan yang kedua kalinya di dalam hidup ini saat kita menyia-nyiakan sesuatu. Ya, kesempatan itu tidak datang 2 kali adik-adikku. Sekali lagi kakak bilang, kesempatan itu cuma sekali datangnya. Dan jangan pernah sia-siakan. Adik-adikku misalnya sekolah punya kesempatan untuk misalnya sekolah di negeri SMP 3 misalnya seperti Moses tadi ya. Tentunya kita harus belajar keras. Kalau kita tidak bertanggung jawab, kita seenaknya dewe, akhirnya apa? Tidak naik dan harus dipindah. Wah, itu namanya menyia-nyiakan kesempatan ya. Akhirnya harus dipindah ke swasta. Wah, rugi sekali. Tapi kalau kita bertanggung jawab akan apa yang menjadi tugas kita, maka di situ ada berkat, ya. Terus, misalkan di masa muda sekolah kita diisi dengan tidak rajin belajar dan bermalas-malasan saja, setelah dewasa nanti hidupnya tidak akan menjadi berkat, tidak menjadi sukses. Dan di saat penyesalan itu datang, kita tidak akan mungkin bisa kembali ke masa kanak-kanak waktu bersekolah. Artinya apa? Sewaktu kalian disekolahkan, ya, di kelas SMP misalnya seperti kakak yang sekarang, di SMP di kelas 7, kemudian kalian seenaknya sendiri, ya, menyia-nyiakan kesempatan itu. Akhirnya apa? Tidak naik kelas, ya, tidak naik kelas misalnya. Itu akan menjadi sebuah, aduh kok bisa ya saya tidak naik kelas, tapi tidak bisa mengulang, ya, tidak bisa kembali lagi, itu nggak bisa. Dia tetap harus mengulang karena memang kecerobohan dia. Nah, belajar dari ini, yuk kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, ya. Demikian juga dengan kesempatan keselamatan. Di saat kita menyia-nyiakan kesempatan keselamatan ini untuk hidup benar di hadapan Tuhan dengan berkata nanti saja saat saya dewasa dan tiba-tiba kita harus kembali menghadap Tuhan, maka tidak akan ada kesempatan kedua kembali ke bumi untuk mengulang hidup. Artinya gini, ya, suatu ketika maaf kita nakal, ya, kita nakal, senangannya berantem, senangannya keluar malam, dan tiba-tiba didatangi oleh seseorang, kemudian dia bilang, nak, ayolah kita ke gereja, ayolah kita berbakti kepada Tuhan. Opo Tuhan-Tuhanan, nah misalnya seperti itu. Dan akhirnya suatu ketika dia kena masalah dan harus, misalnya kalau di sini diceritakan harus meninggal. Apakah kita bisa hidup lagi? Tentunya kan tidak, ya. Kita nggak bisa mengulang, kita kembali lagi, wah supaya aku besok menjadi orang benar, aku hidup lagi. Ya nggak iso, ya. Misalnya lagi kesempatan untuk berbuat baik di muka bumi tapi digunakan untuk nakal, akhirnya masuk penjara. Apa dapatnya? Masuk penjara. Apakah bisa diulang lagi untuk kembali baik? Sudah tidak bisa. Kenapa? Sudah masuk penjara. Ya, itu hal-hal yang kita tidak bertanggung jawab akan diri kita sendiri. Nah, tentunya bagi adik-adikku, yuk, kalau kita sudah dikasih kesempatan, belajar untuk menggunakan kesempatan itu dengan baik. Kalau kita sudah diberi keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita, maka sepatut dan selayaknya kita harus berbakti kepada Tuhan, ya, supaya keselamatan itu tidak diambil oleh Tuhan, sehingga kita nantinya akan selamat baik di dalam dunia maupun nanti di akhir zaman ini, Tuhan, ya. Nah, tentunya yuk adik-adikku semuanya, belajarlah dari seorang Esau ini. Dia menyia-nyiakan kesempatan, dia menyia-nyiakan waktu, dia menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan. Hasilnya dia nggak dapat berkat. Hasilnya dia tetap seperti Esau, tidak ada peningkatan. Nah, yuk belajar sekali lagi tentang seorang yang namanya Esau. Adik-adikku, sebagai penutup saat ini, mulai dari sekarang belajarlah untuk menghargai apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita.
Terutama hargailah kesempatan untuk bisa beribadah yang Tuhan masih berikan kepada kita. Hidup ini adalah kesempatan. Pergunakanlah anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita selagi masih ada waktu. Di saat itulah berkat Tuhan pasti akan kita terima. Hidup ini adalah, kalau nyanyi itu tentunya adik-adikku hebat ya, adalah kesempatan. Maka jangan sia-siakan hidup ini. Pergunakanlah hidup ini sebaik mungkin, terutama untuk menyukakan hati Tuhan. Maka di situ Tuhan akan memberkati kita. Jadilah terang, jadilah berkat bagi sekeliling kita. Jangan menjadi sesuatu yang tidak baik untuk sekeliling kita. Sekali lagi kakak bilang, kesempatan cuma bisa datang sekali, setelah itu bye-bye, ya. Tapi kalau kita bisa menggunakan kesempatan itu, kalian akan menerima berkatnya. Oke? Nah, sebagai penutup sekaligus ayat hafalannya, kita akan buka dari Mazmur 90. Ya. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Demikian difirmankan Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Ya, buka dulu. Mazmur 90 ayat 12. Sudah? 1, 2, 3. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya kita harus bisa menggunakan hari-hari ini dengan baik. Kita nggak tahu apakah besok kita masih hidup. Kita nggak tahu besok kita masih bisa sekolah. Kita nggak tahu apakah besok kita masih bisa bersama-sama dengan papa dan mama. Ya, tentunya kembali lagi kita harus bisa menghargai waktu ini dengan baik, sehingga kesempatan yang Tuhan berikan bisa gunakan dengan baik juga. Kiranya berkat renungan hari ini boleh menjadikan adik-adikku semakin semangat menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk belajar, untuk beribadah, untuk berdoa dengan baik. Tentunya dengan 3 hal ini kita akan diberkati. Yuk kita akan tutup ini dengan kita berdoa, semoga firman yang kita terima saat ini bisa kita masukkan dalam pikiran kita, kemudian bisa kita lakukan dalam hidup kita. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami sudah belajar tentang seorang Esau yang tidak tahu waktu, atau dia menjual kesempatan yang berupa hak kesulungannya. Tuhan, mampukan kami mengerti supaya kami tidak seperti Esau, tapi kami bisa menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami dengan baik, untuk kami boleh belajar, untuk kami boleh berdoa, untuk kami boleh beribadah, sehingga berkat-berkat Tuhan akan kami terima. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adikku semua, berkati anak-anakku semua, sekaligus para guru, sehingga mereka pun beroleh kesempatan yang sama, sehingga mereka akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita memberikan terbaik untuk Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa, ambil persembahannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari berkati Tuhan yang memberi maupun yang tidak memberi. Berkati juga orang yang menjadi pengolahan supaya dikelola dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISP Tbk cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 55
181 000 2115. Atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Halo. Kita mau menyanyikan I Will kita. Apa ya I Will kita Bertanggung ya? jawab. Bertanggung jawab. Apakah adik-adik di rumah ini sudah bisa bertanggung jawab atas apa yang dia miliki sendiri? Ayo, siapa yang bertanggung jawab? Ayo kita diingatkan dengan I Will kita saat ini bertanggung jawab. Mari ikuti gerakan kakak-kakaknya ya. Ayo semuanya bergerak, tidak ada yang diam di tempat. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Ku mau bertanggung jawab. Ku mau bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab di dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab. Oke, tepuk tangan untuk kita semua karena kita anak-anak yang hebat dan Anak yang bertanggung jawab. Halo adik-adik. Halo. Masih ada sukacita? Masih ada. Masih ada semangat? Masih ada. Luar biasa karena kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengangkat pujian Sungai Sukacitamu. Semuanya jangan lupa tepuk tangan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi katakan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti
pakai. Yuk kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Namun yuk kita angkat angan kita tengadakan wajah kita ke hadapan Tuhan sambil kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih kepada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan kiranya memampukan kami untuk mengisi kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, dengan kami boleh beribadah, dengan kami boleh belajar, dengan kami boleh berdoa dengan baik, sehingga kami pun akan beroleh berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini untuk kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati adik-adikku semuanya dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kepandaian, dengan kecakapan, sehingga adik-adikku menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapak, ampuni apabila dalam ibadah ini ada dosa, ampuni kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.